Assalamualaikum. Kembali lagi dalam koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Fatimah Zahro, JGP Angkatan 9 kelas 212 dari SDN Sukodua. Dengan fasilitator Ibu Sofia Ira Andriana, pengajar praktik Bapak Lukman Hadianta. Pada koneksi antar materi, kita akan mencari keterkaitan hubungan antara materi saat ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif dan keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 tentang Visi Guru Penggerak. Dalam refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama adalah pendidikan berpihak pada anak. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai kodratnya, dan peran pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan tulisan samar dan menutupi tulisan suram menjadi tulisan yang baik. Sedangkan untuk materi nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Untuk peran guru penggerak, ada peran sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menjadi penggerak komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian dalam menyusun visi guru penggerak, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau yang disebut IA. IA digunakan sebagai perencanaan strategis dan perubahan positif guru penggerak dengan mengeksplorasi kekuatan dan nilai-nilai positif yang ada dalam diri dan lingkungan serta menjadikannya sebuah aset untuk mendukung perubahan positif. Pendekatan IA dapat menggunakan strategi BAKJA. Strategi BAKJA meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam mewujudkan visi, artinya sama dengan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebut sebagai prakarsa perubahan. Budaya positif merupakan hal yang dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam penerapan budaya positif, diperlukan pemahaman penuh terhadap konsep 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, dan restitusi. Tujuan budaya positif adalah untuk menumbuhkan murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya mulai dari kelas saya terlebih dahulu. Dalam menciptakan budaya positif, saya mengajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas, untuk melakukan pembiasaan disiplin positif, memahami memahami motivasi murid yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, menerapkan posisi kontrol seorang guru, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Selama menyusun keyakinan kelas, saya menerapkan kegiatan yang berpusat pada murid dan menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Keyakinan kelas yang dibuat murid-murid merupakan wujud langkah saya dalam menjalankan prakarsa perubahan positif, yaitu untuk menciptakan murid yang mampu bernalar kritis. Untuk konsep inti budaya positif, disiplin positif merupakan pendekatan yang dilakukan pendidik untuk mengajarkan agar anak bertanggung jawab, mengontrol diri, serta menumbuhkan kesadaran diri dalam melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Perilaku disiplin positif memiliki motivasi intrinsik yang timbul atas kesadaran diri sendiri, bukan dari hukuman maupun penghargaan. Dalam teori kontrol, yang dapat mengontrol diri kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
sehingga pandangan orang pun berbeda. Dalam memahami orang lain, kita perlu mengingat bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Oleh karena itu, teori kontrol mengajarkan untuk melakukan kolaborasi supaya dapat menciptakan pilihan baru sehingga diperoleh keputusan yang menguntungkan berbagai pihak. Sedangkan dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, tujuan motivasi perilaku manusia meliputi 3 hal. Yang pertama, menghindari hukuman, mendapat penghargaan, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pada bagian menghindari hukuman dan mendapat penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik karena timbul dari luar diri mereka. Sedangkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya merupakan motivasi intrinsik karena timbul dari dalam diri mereka sendiri. Sedangkan untuk posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi kontrol guru yang baik adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer, guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, sehingga murid dapat mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya, serta dapat merefleksikan tindakannya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama, bertahan hidup, yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, yang ketiga, kebutuhan kesenangan, yang keempat, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Sedangkan untuk keyakinan kelas, pada saat penyusunan keyakinan kelas, guru bersama murid membuat kesepakatan untuk menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat menggunakan kalimat positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang mudah dipahami dan diterapkan oleh murid. Kemudian dalam segitiga restitusi, sebagai guru dengan posisi kontrol manajer dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ketiga tahapan dalam segitiga restitusi antara lain, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk pemahaman materi Modul 1.4, saya sudah memahami konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tersebut telah saya lakukan dalam kegiatan di kelas dan telah saya bagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini, saya menerapkan hukuman untuk siswa saya dengan tujuan membentuk karakter mereka dan memberikan penghargaan agar mereka semakin termotivasi dan giat untuk belajar. Ternyata hal tersebut hanya bersifat sementara dan motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak efektif dalam membentuk siswa yang merdeka. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, perlu melibatkan siswa secara aktif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan pemahaman mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Perubahan yang terjadi adalah saya merubah posisi kontrol saya dari posisi penghukum dan teman menjadi posisi manajer serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa saya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul ini adalah saya menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa saya yang bermasalah, seperti siswa yang mengejek siswa lain, siswa yang berkelahi dengan siswa lain. Setelah menerapkan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa siswa saya menjadi lebih jujur dalam mengungkapkan alasan tindakan mereka karena mereka tidak lagi merasa takut untuk dihukum. Dan setelah menerapkan segitiga restitusi, saya
saya menyadari bahwa siswa saya menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa termotivasi dan bersemangat untuk terus mengasah diri saya dalam menerapkan posisi control manager dan menerapkan segitiga restitusi. Terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah terciptanya keyakinan kelas yang disusun oleh siswa dengan penuh tanggung jawab. Saya tidak lagi menggunakan hukuman dan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Hal yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai guru saat ini yang masih berada pada posisi kontrol teman. Saya harap saya dapat merubah posisi kontrol saya menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebelumnya adalah posisi penghukum dan posisi teman. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa tidak nyaman, karena selain saya merasa bersalah dalam menghukum siswa saya juga tidak nyaman karena terkadang siswa saya kurang memberi rasa hormat kepada saya sebagai guru dan sebagai orang yang lebih tua. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi manajer, terutama dalam proses pemecahan masalah siswa. Saya merasa senang karena melihat siswa saya menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tahap yang saya praktekkan hanyalah tahap validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah perbuatan yang kamu lakukan sesuai dengan hal baik yang ada? Terkadang, saya juga menanyakan, apakah tindakanmu itu merupakan tindakan yang terpuji? Atau saya juga menanyakan, bagaimana kamu seharusnya bertindak? Tetapi saya belum menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menciptakan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid dan masyarakat. Karena di mana siswa itu berada, disitulah seharusnya budaya positif tercipta. Keluarga, masyarakat, maupun sekolah merupakan lingkungan yang membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif penting untuk diterapkan dalam ketiga lingkungan tersebut melalui kolaborasi. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.